tempatnya berada di dalam lorong. Jadi yang biasanya sekolah-sekolah yang komersil selalu ada di pinggir jalan Ya, betul. atau tempat-tempat yang kemungkinan bisa terjangkau. Kami berada tepat di dalam lorong. Oh, berarti sasarannya anak-anak di lorong itu sendiri? Iya, itu mungkin dalam konteksnya PAUD lorong agar menjaga anak-anaknya dari kendaraan yang lewat ketika mungkin lalai dalam pengawasan. Jadi kami mengikuti program tersebut PAUD lorong, jadi kami menyasar memang dalam lorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuda Bimantoro di podcast Kabar SKS seputar Kepala Sekolah by Kabar Kota Sulsel. Nah, kali ini tim podcast mempunyai program baru yang dimana tim podcast hadir di salah satu TK dari narasumber kita yaitu TK Merah Putih yang beralamat di Jalan Cendrawasih. Nah, di samping saya telah hadir Kepala Sekolah TK Merah Putih. Terima kasih Ibu atas waktunya telah menyambut tim podcast Kabar Kota Sulsel. Nah, kali ini kita akan berbincang seputar bagaimana program dari TK Merah Putih. Nah, kali ini saya akan bertanya sedikit tentang visi misi dari TK Merah Putih itu sendiri, gimana sih? Nah, mengenai visi misi, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Siti Saidama. Saya Kepala Sekolah TK Merah Putih yang beralamat di Jalan Cendrawasih. Mengenai visi misi, TK Merah Putih sebagai wadah pendidikan dan pembinaan tunas muda generasi emas Indonesia yang berkarakter nasionalis, religius, sosial dengan dilandasi nilai kearifan lokal menuju Indonesia emas tahun 2045. Mengenai misi, melaksanakan pendidikan agama, melaksanakan pendidikan kebangsaan, dan melaksanakan pendidikan budi pekerti. TK Merah Putih ini dibentuk kapan? Masalah terbentuknya TK Merah Putih itu awalnya kami dari PAUD, kemudian berpindah menjadi TK. Kami dulu PAUD terkenal sebagai PAUD lorong yang dilandaskan oleh programnya Pak Dani Pomanto pada tahun 2016. Oh, PAUD lorong sendiri itu bagaimana maksudnya? Kami tempatnya berada di dalam lorong. Jadi yang biasanya sekolah-sekolah yang komersil selalu ada di pinggir jalan Ya, betul. atau tempat-tempat yang kemungkinan bisa terjangkau. Kami berada tepat di dalam lorong. Oh, berarti sasarannya anak-anak di lorong itu sendiri? Iya, itu mungkin dalam konteksnya PAUD lorong agar menjaga anak-anaknya dari kendaraan yang lewat ketika mungkin lalai dalam pengawasan. Jadi kami mengikuti program tersebut PAUD lorong, jadi kami menyasar memang dalam lorong. Oke, tadi membahas sedikit soal TK yang konvensional yang seperti biasa ya. Terus bedanya dengan TK yang biasa dengan TK yang lorong itu apa? Kami letaknya, sedangkan yang berada di jalan kan memang sudah ada di jalan, dapat dijangkau dengan mudah. Tapi kami berada di dalam, jadi masyarakat yang berada di lorong lebih gampang menjangkau kami. Tidak harus keluar jauh begitu. Tentunya di TK lorong ini mempunyai prestasi dong yang bisa dibanggakan. Kira-kira prestasi apa yang menonjol dari TK yang lainnya? Mengenai prestasi, sejauh ini mengenai prestasi anak-anak itu masih berputar pada menggambar, pada menyanyi seperti itu. Kami juga mengikutkan anak kami dalam lomba menggambar pada tahun 2017 dan alhamdulillah juara 1. Dan selebihnya itu berjalannya waktu mereka mengikut saja. Oh, ini salah satu bentuk piala prestasinya ya, Bu? Iya, alhamdulillah ini beberapa dari. Oh, berarti masih ada yang lainnya lagi? Iya, masih ada sedikit. Oke, membahas soal Ibu nih. Ibu sendiri kapan menjadi kepala sekolah sih? Saya masih terhitung baru. Pada tahun 2020 saya diangkat menjadi kepala sekolah di TK ini pada umur 25 tahun. Wah, 25 tahun. Nah, bahan penting nih. Di umur 25 tahun menjadi kepala sekolah.
kira-kira kenapa Ibu bisa diangkat menjadi kepala sekolah yang pertama? Mungkin berpatokan pada rezeki. Oh, rezeki ya? Tiba-tiba disodorkan jabatan, karena dasarnya memang suka tantangan, jadi ya mari kita coba berproses. Terus kira-kira di usia seperti itu, terbilang mudah, Bu. Di umur 25 tahun, dengan usia seperti itu, menjadi kepala sekolah, kan memimpin di TK itu. Kira-kira ada suka duka dari... Mengenai suka dukanya jadi kepala sekolah, jujur saja awal-awal menerima jabatan ya agak susah beradaptasi menjadi seorang pemimpin yang tadinya kami disodorkan ini, kerjakan ini. Sekarang kami yang memimpin, bahwasanya kamu kerjakan ini, kamu kerjakan ini, jadi ada tugas pokok yang memang menjadi tanggung jawab. Betul. Berarti salah satu hambatan itu yang menjadi dorongan motivasi apa, Bu? Adaptasinya, bagaimana caranya, tekadnya juga ini TK bisa berubah. Ya, jadi kita punya motivasi kayak, oh di tanganku ini harus berubah. Itu motivasi terbesar. Karena kan kita sudah mulai untuk ambil jabatan, otomatis ada hasil dari itu. Tapi kan di umur 25 tahun itu adalah pasti hubungan emosional, apalagi Ibu terbilang muda, menghadapi lagi anak-anak yang mungkin susah untuk diatur. Kira-kira gimana? Kalau mengenai mungkin teman sejawat, bagaimana caranya kita membangun chemistry antar pemimpin sama guru, staff-staffnya. Iya, staff-staffnya. Karena beda itu pertemanan, di dalam konteks pertemanan dengan kerja. Pasti ada baper. Ya, betul. Kalau untuk anak-anak sendiri, mungkin tantangannya bagaimana caranya kita sebagai penanggung jawab di sekolah diberikan kepercayaan kepada orang tua mempercayai kepada kita, anak-anaknya, seperti berproses kepada kami. Itu salah satu yang mungkin ada rasa baper juga kalau mau dipikir susah ya, tapi ya ini proses. Nah, tadi membahas soal Ibu, sekarang membahas soal TK-nya lagi. Muridnya Ibu sekitar berapa orang di sini? Yang tahun lalu sekitar 20, yang tahun ini 20 yang berproses. Waduh, berarti sudah ada 5 alumni ya yang sudah ada dari 6 tahun, 6 angkatan. Sudah 6 alumni berarti. Nah, terakhir nih, pesan buat penonton yang ingin disampaikan. Pesan buat penonton. Terima kasih sebelumnya buat kru SKS, Pak Haidar bersama teman-teman semua sudah berkunjung ke sekolah kami. Di sini adalah wadah bagaimana caranya dunia untuk lingkungan tahu bahwa ada PAUD Lorong, ada TK Lorong di sini. Karena jarang sekali orang yang melirik PAUD Lorong. Pasti akan berpikir bahwa yang di pinggir jalan saja, jangkauannya lebih mudah dan terlihat. Kami di lorong kurang untuk terekspos keluar. Jadi terima kasih buat tim-tim semua sudah membantu kami untuk menyebarkan, memperlihatkan bahwa di sini ada PAUD Lorong. Tepatnya di Jalan Cendrawasih. Makasih. Terakhir nih, Bu. Kan tadi soal membahas pemerintah. Kira-kira ada sumbangsi dari pemerintah soal TK Lorong ini? Mengenai sumbangsi dari pemerintah, kami berada di programnya Pak Dani sebelumnya, itu sangat membantu kami dalam menuntaskan pendidikan anak usia dini. Jadi memberikan wadah kepada kami, anak lorong, untuk berproses bagaimana cara menciptakan anak-anak yang pintar, anak-anak yang bisa berkembang. Jadi program Pak Dani cukup membuat kami terbantu dalam proses mewujudkan cita-cita tersebut. Baik. Wah, sangat berkesan sekali ya. Atas waktunya Ibu Sayani. Terima kasih juga telah menyambut tim podcast Kabar Kota Sulsel. Nah, buat penonton nih, mungkin ada komennya siapa lagi yang ingin dikunjungi. Nah, tim podcast ini mempunyai program baru yang dimana tim podcast Kabar Kota Sulsel akan goes to school mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di Makassar. Nah, ikuti kami terus di channel YouTube Kabar Kota Sulsel dan jangan lupa subscribe dan komen
untuk mendukung kami ke depannya untuk memajukan program Ghost to School ini. Saya Yuda pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.